dari awal dan dimulai dari awal bagaimana 2026 ini ternyata kita sudah menjalani dari awal ya itu hampir 24 krisis. Padahal sebelumnya itu paling cuma kena 2 krisis saja selama 2 tahun ini kalau nggak salah ya, selama zaman Prabowo naik ini hampir 24 krisis. Langsung dapat krisisnya tambah oke Ya banyak banget lah pokoknya intinya seperti itu. Kemudian dikasih penjelasan kalau kita nggak main secara brutal kita akan kalah tenggelam sama orang yang mainnya biasa-biasa saja gitu ya. Mainnya brutal itu gimana ya, nggak main seperti kita main secara biasanya ya. Misalnya saya kayak kemarin ya, saya menjelaskan kalau saya bermainnya di sini begitu ya, termasuk jadi afiliator ya, Shopee afiliator sama sedikit-sedikit main digital marketing lah. Bagaimana memaksimalkan barang-barang yang ada di marketplace ya. Kita cuma bantu sharing saja, tapi nanti setiap orang yang masuk kemudian ngeklik ya barang item yang kita jual ya, itu nanti bisa langsung terus berkesinambungan komisinya untuk kita. Jadi semisal gini, barang gampangnya seperti ini, saya membeli HP dari Mas Gosi gitu ya, dengan satu share link saja ya. Kemudian setiap kali saya beli yang lain dari toko yang saya beli pertama, itu Mas Gosi tetap dapat komisi terus menerus berkesinambungan. Walaupun kita nggak pernah merasa, ini aku nggak pernah musik ini deh kayaknya. Ya itu nanti mainnya di situ. Ya. Kalau cerita-ceritanya begitu, intinya seperti itu. Ya. Termasuk juga nanti mengaplikasikan. Jadi memangnya mainnya gini. Kalau aplikasi yang sering kita buka kayak TikTok, kemudian IG, sama Facebook, itu sebenarnya bukan aplikasi selling, Nat. Tahu ya aplikasi selling ya? Aplikasi untuk kita jual beli bukan di situ. Ya aplikasi jual beli kita di mana? Di Shopee, kemudian di Tokopedia, di Lazada. Itu seperti itu. Karena memang tujuannya kita masuk ke situ udah pengen beli. Nah nanti caranya itu ada yang namanya tadi branding. Ya, branding itu adalah kita marketing. Ya, marketing itu kan kalau secara definisi seseorang yang sebenarnya nggak pengen, kemudian melihat kontennya kita itu jadi pengen, itu namanya marketing ya. Kalau branding nanti ditambah dengan memori ya, misal memori sama Ustaz Sefyan ini, dia membrandingkan masalah apa ya, masalah kitan pena, masalah yangmu, masalah apa, semuanya kan sudah di branding sama Ustaz Sefyan semuanya. Ketika terdengar satu kata ya, owner Yanmu, owner Resto Mater, langsung terpikirkan Ustaz Sufyan begitu. Jadi namanya sudah branding ya, marketing plus memori. Jadi orang nggak perlu nyari-nyari lagi ya. Misalnya langsung ya. Penjualan produknya kita pengen belinya apa? Rinso misalnya. Oh, Rinso berarti deterjen bagian ini bagian itu, yang dulu yang kita belum bahas masalah boikot dan tidaknya ya. Tapi kalau sudah terpikir ke sini, sudah masuk. Kalau kita memperhatikan itu close up, salah satu contohnya ya kan ya. Close up itu dari tahun 2000 sampai 2026 secara untuk menggapai keberkahan baik di dunia wal akhirat. Nah, ini teman-teman luar biasa tadi yang dikatakan Ustaz Didi tadi. Itu kalau dikenal dalam dunia ilmu seminar ya, itu namanya ilmu funneling ya. Funneling itu funnel itu sambungan-sambungan. Jadi kalau tadi berbicara ada branding, ada ini, itu ada 5 sebenarnya. Ada 5 tahap, 5 tangga. Jadi untuk jualan apapun, untuk membangun bisnis apapun, tahapannya itu ada 5. Ya ada 5. Yang paling bawah yaitu membangun branding atau membangun awareness, membangun kesadaran kepada orang. Ya, jadi orang itu mau beli, orang itu mau ngundang Ustadz Gosi, mau ngundang siapapun, tentunya syaratnya satu, dia kenal dan percaya sama beliau. Ada gitu ya. Nah, kenapa ke orang-orang mengundang Ustadz Gosi untuk cerita anak-anak? Karena
beliau membranding dirinya sebagai sang pencerita. Nah, nanti di situ kaitannya, makanya tahapan awal itu teman-teman, itu sebelum kita menjual, sebelum kita itu apa namanya, kemudian ngasih diskon dan lain-lain, kita harus membangun yang namanya awareness atau branding, membangun kesadaran orang kalau aku punya Resto Cafe Mataram. Nah, Resto Cafe Mataram itu kan apa? Kan gitu kan, orang nggak tahu. Nah, makanya disitulah nanti ada tindakan-tindakan bangun awareness, contohnya masang baliho, masang MMT, Facebook, kemudian nyewa selebgram, ya ngundang teman-teman untuk datang ke sini, ya digratiskan dan lain-lain. Ini bagian dari ilmu marketing. Jadi kenapa di sini kok saya ngundang? Jadi saya selalu dalam bisnis saya nggak pernah ada yang namanya grand opening. Saya selalu membuat opening itu berkelanjutan. Ya, dari mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu setiap hari saya undang beberapa komunitas, 2, 3, 4. Untuk apa? Membangun trust, membangun kepercayaan kepada masyarakat. Loh, kok kono rame ya? Padahal itu tamu-tamu konco-konco. Nah, dengan membangun trust seperti itu, kok kono ketok rame, itu akhirnya membuat orang tertarik. Oke, apa enak ya kok rame men, kan begitu ya? Dan itu strategi, ini Sri bocoran strategi yang dipakai Mie Gacoan. Mungkin teman-teman dulu melihat kenapa Mie Gacoan selalu antri. Itu settingan. Itu disetting, jalurnya kecil, kita moler kayak ulo, sehingga orang-orang penasaran, dan rata-rata anak muda yang gampang penasaran. Itu dulu settingannya itu. Jadi tahapan pertama ini bukan tahapan untuk menjual, tapi tahapan untuk mengenalkan. Ya. Sampai kapan pengenalan ini harus kita bangun? Sampai kalau dalam bahasa Rasulullah, sampai kita disebut dengan al-amin, terpercaya rasanya, terpercaya harganya. Nah itu kan, jadi nanti branding. Makanya Rasul itu sebelum diangkat Nabi, dia membangun itu dulu, awareness. Orang percaya kalau Muhammad itu kalau berkata jujur. Nah setelah orang itu membangun awareness, tahapan kedua itu adalah membangun kolam, membangun market, namanya marketing. Market kan dari bahasa pasar tuh. Nah, marketing itu apa? Yaitu membangun pasar. Nah, pasar ini akan didatangi orang yang kenal. Ya, pasarnya Mas Gosi, ya. Mas Gosi pasarnya mana? PAUD, pasti. Ya kan? Makanya hari ini beliau selalu datang ke PAUD, ngasih gratis, ngasih voucher dan lain-lain, ya. Supaya mereka kenal dulu. Kalau beliau nggak kenal Ustadz Gosi, mending kalau dijualin buku beliau, ini siapa, bagus nggak ceritanya, kan begitu kan? Ini marketing. Jadi marketing itu bangun kolam. Ibaratnya jangan berharap dapat uang dari situ dulu. Ya, bangun marketing itu ya yang ngumpul-ngumpul kan. Kalau saya bangun marketing ya kayak gini, main kerasa kesek. Ngono wis ngrasa ilate kan tuman kan gitu kan.